Kok bisa dia pengetesan tapi belah? Nih, di bacokan ketiga itu luka. Misalkan, Kenanya di sini. misal dari sini 1 ya, kalau saya lihat ya 2. Nah 3, ini ayunan yang paling berat itu di bagian ujung mas. Yang kena. Ya, ini kan di bagian ujung sini iya, nih. iya. Ini pedang tajamnya luar biasa. Menurut Ustadz, golok itu tajam atau tidak? Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Justru kalau dia berkata bahwasanya ini bukan stainless ya, ini bukan stainless ya, ini besi katanya seperti itu. Saya bingung. Justru stainless lah yang paling tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Bersama Ustadz Abdul Khair dalam channel YouTube-nya Asgar Blade. Buat teman-teman sekalian, dulur jangan lupa di subscribe Ustadz ya. Tentang golok yang super tajam. Di konten saya sama Ustadz kemarin banyak banget yang bilang, wah itu golok Ustadz memang super tajam banget ya. Banyak yang memuji. Dan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang support tentang pembahasan kita kemarin, edukasi kita kemarin. Nah di sini saya akan membuat konten seputaran golok lagi, Tat. Gitu ya. Nah, bertanya juga, mengedukasi teman-teman juga. Jadi di sini kita reaction sambil pengetahuan juga bagi saya pribadi dan teman-teman juga, para penonton juga ya, yang masih tentang konten Bang Denny Sumargo kemarin. Nah, ternyata pas di konten beliau itu pada saat membacok ada yang terluka di bacokan ketiga kalau nggak salah ya. Ya. Nah kita reaction nanti baru kita simpulkan bagaimana. Ini kita tonton dulu, Tat. Baik, siap. Kalau kebenaran gaib itu ada dan mau menjelaskan seperti apa gaib itu. Silakan kalau iya. dipegang. Enggak, yang bacok saya. Oh, Soalnya ini ilmu hikmah, bukan ilmu pesantren. Aku minta, aku ke ruangan dulu ya. Slice jeruk. ya kalau buat dibacok ya. والسر السامي في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر. Tuh bacokan ketiga, Tat. يا سيد العيني يا سيد. Makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Versi video Bismillahirrahmanirrahim. panjangnya, tapi kita potong. Astaghfirullahalazim. 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 Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. Anekotake. Mengiktikotkan. Urip. Dulunge. Bahwa hidup. Arahnya. Bahwa otak. Hidup. Arahnya. Arahe. Si kodrat. Sirullah. Rahasia Allah. Zatullah. Zatnya Allah. Sifatullah. Sifate. Besi. Ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayyidat taqalaini, ya sayyidat taqalaini. Allah. Tutup hatinya, was-was. Ya Sayyid Fakulaini, ya Qutbar Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Muhyiddin, Aba Muhammad, ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani,
agisni wa amidni hadhihi fi qadai hajati wa yaqdiya hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Jadi nggak ada trik, nggak ada apa. Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Ya. Ya, makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Gitu loh. Ini pedang besi. Bentar. Stainless, bukan stainless, trik itu. Atau sepatu bos separuh tajam. Iya. Nanti ke dokter ya, di sini. Dokter. Monggo duduk dulu. Udah langsung bawa ke dokter aja. Hatinya berubah. Pak, saya sakit nggak? Enggak rasa sakit. Sakit. Ngilu dikit. Boleh ke sini? Sakit enggak? Nggak ngomong apa adanya, sakit nggak? Sakit enggak? Dia nggak berasa sakit, cuman Inilah luka. Demi Allah. Demi Allah. Cuman pas lagi dipukul terasa pegel aja. Ya. Cuman beliau Enggak rasa sakit. Oke, itulah reaction Titan. Ya sebenarnya video panjang. Jadi dari video ini ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan Ustadz. Yang pertama, menurut Ustadz golok itu tajam atau tidak? Ya, ini pertanyaan saya utarakan loh ya. Golok itu tajam atau tidak? Yang dimana ditesnya dengan slice jeruk seperti yang kita bahas di video kita kemarin. Terus kedua, kok bisa dia pengetesan tapi belah? Nih, di bacokan ketiga itu luka. Kok bisa ya? Terus tadi yang saya dengar dia bilang ini bukan stainless. Apakah golok stainless itu memang tumpul? Itu. Terus yang keempat, bolehkah menggunakan hal-hal seperti ini ya dengan asma-asma Allah? Pembuktian ilmu kebal dengan kalimat-kalimat Allah. Itu sih sementara Ustadz. Baik teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat ajib sekali ya pertanyaan dari Mas Denny, dan ini insya Allah mengedukasi buat kita semua ya kawan-kawan Saya kritis sekalian. banget kali ini. Dari reaction yang kita tontonkan bersama-sama tadi, yang pertama adalah Tajam nggak nih golok nih tajam menurut atau tidak? Ustadz? Pandangan Ustadz ini ya. Oke, pandangan saya itu golok tidak tajam. Alasan? Kenapa? Kenapa? Karena kemarin pun sudah kita buktikan golok yang saya pegang ini tumpul kawan-kawan sekalian, mampu mengiris jeruk. Dan beberapa kali jeruk tersebut bahkan lebih lancar dan lebih terlihat tajamlah golok ini daripada Jadi, golok di video tersebut. Pengetesan jeruk atau buah itu adalah slice paling tumpul ya. Nah, itu di 5 daripada level tersebut, pengetesan tersebut adalah yang paling tumpul. Jadi bisa kita garis bawahi, golok tersebut adalah golok tumpul. Oke, yang kedua, kenapa golok tumpul kok bisa terluka? Baik. Maka kemarin saya ada kisi-kisi ngobrol kan sama Mas Denny. Ya. Alangkah bagusnya kalau bikin video hiburan seperti ini, itu yang buat pengetesan tuh orang gendut. Ya kan? Banyak Ya daging. kan? Banyak dagingnya. Ya. Kalau orangnya agak gendut, dagingnya banyak. Nah, di posisi seperti itu Mas Denny, kemarin saya mengeteskan di telapak tangan Mas, Ya. yang tajam. Saya berani yang tajam. Kenapa? Karena saya tahu ukuran cara mengirisnya. Caranya Ya, kemudian di sini banyak daging. Yang pasti kita sendiri. Kita sendiri, nggak berani di orang lain. Jadi seolah saya tuh betul-betul kuat mengirisnya, tapi itu sesungguhnya tidaklah melukai, hanya menempel saja, ya kan? Nah, karena di bagian tersebut yang luka, di bagian sini Mas Denny, itu tulang. Kita berdiri Ustaz. Baik, Mas Gimana Denny ya? agak balik ke kamera. Balik. Oke. Jadi yang bagian kena itu bagian Ini, sini bagian ya. sini nih. Yang ada tulangnya itu Ini ya. tulang belikat namanya kawan-kawan sekalian ya. Tulang belikat inilah yang membuat dimana dia terluka. Oke. Kalau misalkan Kenanya di sini. misal dari sini 1 ya, saya lihat ya 2. Nah 3, ini ayunan yang paling berat itu di bagian ujung Mas. Yang kena. Ya, ini kan Oh, di bagian ujung sini nih. iya. Yang ayunan itu kuat tapi di bagian ujung. Kenapa bisa luka? Karena itu adalah bagian tulang. Bagian tulang, terus juga bagian yang ujung Ujung ini, maka dari pangkal sampai ke sini nih, bagian ujung. Makanya kalau orang kayak orang tawuran kan paling ujung gitu tadi. Iya. Itu yang berbahaya. Ujung ini lebih berbahaya karena turunnya tenaga itu dari
ujung sini sehingga betul-betul dia terluka. Walaupun tumpul sekalipun. Sebetulnya Mas, saya kasihan loh ngeliat si bapak itu. Kasihan. Ya kenapa? Karena ya dia luka, terus yang kedua dia itu pasti sakit. Jadi begini Mas, walaupun tumpul barang ini tetaplah sakit di badan kita. Betul. Ya Itu kan? benda tumpul itu sakit. Nah itu bisa memar semua Ya, dia kan, memar. bisa badannya terkena sesuatu. Tapi intinya adalah itu terkena tulang di Terkena bagian tulang. di bagian belikat. Nih di sini nih. Pokoknya lekatnya. yang benda yang keras lah, tulang tadi. Nah, Mas Denny termasuk gemuk ini, nggak apa-apa ini, nggak Jangan- masalah. Mas Denny jangan termasuk tak- gemuk, tapi bapak yang tadi itu kurus Mas, maka, tulangnya lihat, lebih Mas ini. Denny boleh lihat posisi dia seperti ini. Ah. Waktu dia berdiri, badannya agak ngebungkuk ya kan? Ya, jadi karena postur tubuh itu mungkin ya. Jadi karena tulang belakangnya nongol ke atas sehingga dia luka kawan-kawan sekalian. Jadi dapat disimpulkan ketika pengetesan tadi itu terkena bagian yang keras. Makanya ketika kena bacok ini keras, yang ada tulang itu lebih cepat terluka. Betul. Apalagi kepala. Makanya saya bilang ketika kamu pengetesan ilmu kebal, bacok di kepalanya pasti bocor. Bukan karena tajam, Bukan katanya. tapi karena dia tulang, ya kan sakit kawan-kawan sekalian. Makanya kalian pasti nggak pernah lihat orang pengetesan ilmu kebal dibacok di bagian kepala. Iya betul. Jadi itu kesimpulannya tadi. Kesimpulannya seperti itu. Terus ketiga, stainless katanya tadi. Apakah stainless itu tumpul katanya? Ini nih bukan stainless ya. Pedang besi. Stanley, bukan stainless, trik itu atau sepatu bos separuh tajam. Betul. Beliau tadi mengatakan ini bukan stainless ya, kawan-kawan sekalian. Orang yang mengetahui di bidang golok, Mas Denny. Saya yang setiap seminggu 2 kali ke RPH, rumah pemotongan hewan, itu setiap malam minggu, malam Sabtu pasti saya motong di sana. Pasti motong sana. Pasti motong Tiap di sana. malam minggu. Tiap malam minggu. Rata-rata. Tiap minggu berarti, Tiap ya? minggu saya Seminggu motong. sekali, minimal. Minimal. Dan satu kali pemotongan bisa 20 sampai 30 ekor sapi, Mas. Satu kali potong itu, Ya, 30 ekor sapi. Dan master potong. saya memotong sapi justru itu dengan satu golok tanpa mengasah lagi. Satu golok tanpa mengasah lagi. Nah, yang saya pakai itu golok Victorinox Victorinox. atau nama goloknya. Iya, nama Apa golok jenis atau Isel. Nama mereknya itu, Mas. Oh, nama mereknya. Namun dari Victorinox dan Isel ini adalah golok terbaik kawan-kawan Hah? yang paling banyak stainlessnya daripada bajanya. Jadi paling banyak mengandung stainlessnya. Stainlessnya paling banyak Mas. Jadi justru kalau dia berkata bahwasanya ini bukan stainless ya, ini bukan stainless ya, ini besi katanya seperti itu. Saya bingung. Justru stainless lah yang paling tajam. Ya, jadi jangan artinya dia nggak paham. Artinya dia nggak paham dan dia tidak Tentang tahu dunia pergolokan tentang tadi. dunia pergolokan. Artinya stainless itu lebih tajam kawan-kawan sekalian kalau dia sudah betul-betul diramu dengan sedemikian rupa. Bahkan boleh kalian lihat di golok-golok Victorinox ataupun Isel ya, itu semua golok dari luar negeri yang banyak dipakai oleh orang-orang di RPH. Tukang-tukang jagal pakai itu semua, Mas. Kayaknya aku tahu kenapa lebih banyak dipakai golok stainless. Mungkin tidak mudah berkarat, Ustadz ya. Nah, Salah satunya ya. Salah satu kenapa golok stainless itu dipakai karena tidak mudah sekali untuk berkarat. Nah, makanya sekarang Mas saya justru pakai bahan-bahan modern seperti Elmax. Elmax Ya, apa? Elmax itu nama bahan yang banyak stainlessnya. Oh, ya kan? Jadi nama masih bahan campuran itu juga ya? masih campuran, tapi betul-betul ajib kawan-kawan. Saya pakai Elmax itu kemarin, Mas, waktu lebaran itu kurang lebih 15 ekor sapi saya tidak ngasah lagi. 15 ekor sapi, satu golok Satu Elmax golok itu. Elmax. Boleh lihat di video-video di YouTube saya ada saya pemotongan karena darah-darah jadi banyak dihapus oleh YouTube kan. Sensitif tadi ya. Sensitif sekali. Nah, jadi kalau menurut saya Elmax sangat luar biasa ya kan. Dan Elmax itu Mas bahannya saja segini, panjang 30 cm, bahan saja itu 4 juta harganya Mas. Itu bahannya saja. Bahannya saja Mas Allah, itu Elmax ya. Ada lagi N695, ada lagi K110 yang mana itu semua bahan modern. Tidak ditempah melalui tempahan tradisional, tapi melalui tempahan pabrik. Sepuhannya alat. pun iya, pakai alat. sepuhannya pun sepuhan pabrik. Seperti itu. Artinya kawan-kawan sekalian, bahan stainless jauh lebih tajam daripada besi biasa. Itu yang maksud saya. Nah, Oke, jadi teman-teman bisa tercerahkan ya.
stainless sebenarnya itu lebih tajam. Lebih tajam, Ya. Mas. Jadi jangan remehkan stainless ya. Iya, asal kalian tahu cara mengasahnya, stainless lebih tajam daripada baja per biasa. Oke, ini clear masalah stainless sama besi tadi ya. Terus pertanyaan terakhir saya. Kita tadi memakai kalimat-kalimat ayat-ayat suci lah ya. Nah, yang dibacain itu apa? Terus bolehkah ketika kita pengetesan ilmu-ilmu kebal itu menggunakan ayat-ayat Tuhan kayak ini? Ayat-ayat Sangat-sangat disayangkan ya, menurut saya. Ada satu perkataan yang dia bilang seperti ini, Mas. Wah, ini ilmu hikmah, ini bukan ilmu pesantren. Nah, Saya iya, iya. bingung. Betul. Saya bingung. Kenapa dia berbicara sedemikian? Ini bukan ilmu hikmah ya. Ini bukan ilmu pesantren, tapi ini ilmu hikmah. Oke, ilmu hikmah yang sesungguhnya kawan-kawan, saya memberitahu kepada Anda semua, seluruh makhluk berkhidmat kepada Anda. Seluruh makhluk cinta kepada Anda. Sayang yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Itu ilmu hikmah yang sesungguhnya. Kalian akan mendapatkan ilmu hikmah. Tapi bukan dengan kekebalan. Ada yang berkata sedemikian, Mas. Misal contoh, dulu zaman perang, kalau nggak bukan orang-orang kebal ini, nggak bakal kita bisa menyabet atau mengeluarkan orang-orang penjajah-penjajah di Indonesia. saya baca itu tadi. Saya baca, Mas. Jadi kesimpulannya adalah, saya sudah bilang kemarin, pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Orang-orang yang sedang berperang melawan penjajah, ketika mereka bertakbir Allahu Akbar, itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala turun, nusratullah turun kepada mereka. Karena memang mereka yang para perang berdoa, meminta pertolongan dan Betul. pertolongan Allah turun. Nah, jadi Bukan pengetesan. Bukan pengetesan. Jadi kekebalan itu akan datang. Makanya saya yakin, saya percaya dengan ilmu kebal. Tapi akan datang di saat yang tepat ketika Allah membantumu. Artinya janganlah kalian pakai solawat nurizat yang bagus-bagus, indah sekali. Kau pakai solawat untuk dunia kekebalan. Kemudian membaca ayat-ayat Allah untuk kekebalan, ya kan? Atau Pertontonkan. dipertontonkan. Kecuali dalam perang tadi. Nah, Ustaz, ya. seperti itu. Maka saya bisa menggarisbawah gimana ya, Mas ya? Ilmu kebal tuh kayaknya nggak bisa deh dipertontonkan, karena itu rahasia Allah. Ya. Jadi nggak bisa kita mudah-mudah untuk mendapatkan apa tontonan yang betul-betul kebal. Sulit kawan-kawan sekalian. Betul. Nah, yang saya sedihkan, ini seolah-olah menjual agama Allah, Mas. Ya kan, seolah menjual agama Allah, membaca ayat Allah begini. Jangan kita rubah semua apapun yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Seperti itu, Mas. Jadi lebih baik kalau memang buat konten settingan, ketika ditanya settingan ya settingan, Ustaz. Ya? Katakan, saya juga pernah Mas membuat konten-konten settingan ya kan, untuk menghibur daripada semua penonton. Artinya siapapun dia orangnya akan bisa hebat kalau dia di Depan kamera. Seperti itu. Apa teman-teman mau lihat nanti kita buat konten settingan ini? Masya Allah. Bisa. Ya. Tapi yang pasti yang tidak boleh itu adalah ketika dia membuat konten kesaktian dengan ayat-ayat suci, tapi ketika ditanya ini beneran ilmu saya, ini beneran ilmu Allah, padahal tadi di setting, itu nggak boleh, Ustaz ya. Ya betul. Apalagi memasang tarif. Aduh, Masya Allah. Nah, yang saya sedihkan lagi, contoh nih, kenapa pesulap merah itu kesal kayaknya ya sama Ibu Samsudin, kesal dengan orang-orang yang seperti dia itu, karena kebanyakan dari mereka itu menjual jimat. Ya betul sih. Jimat, menjual ayat-ayat Allah atau menjual apapun ya. Makanya saya berharap kepada seluruh pengobat, khususnya orang-orang yang dimintakan doa dari umat. Umat minta doa nih misalnya, Mas, Ustadz atau Kiai doakan saya biar saya sembuh, bla 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 bla. Hendaknya seorang Kiai, Ustadz atau siapapun dia pengobat tersebut, dia punya usaha sendiri, Mas. Jadi kalau dia punya usaha sendiri, insya Allah tidak akan terjadi fitnah. Jadi kalau orang tuh mau kasih ya boleh diterima, karena itu rezeki minallah. Tapi memang boleh atau memang bagus ketika kita meminta doa kepada ulama atau habaib. Boleh, sangat bagus kalian meminta doa kepada mereka. Kasih hadiah boleh, yang nggak boleh tuh pasang tarif, Mas. Itu Ini ya boleh. jangan sampai disalahgunakan. Kita meminta boleh, tapi jangan misalkan para ulama itu sekali doa 50 juta ya nggak boleh, Ustaz ya. itu nggak Tapi boleh. ketika memang kita yang memberi hadiah, terima. Rezeki. Masya Allah. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Kalau saya sih sarankan ketika kalian memang mau minta
didoakan datangin anak yatim. Datengin apa Tat? Panti asuhan, Panti asuhan. pondok pesantren. Itu makbul juga ya. Lebih makbul para Kasih kiai-kiai, makan. misalkan rumah-rumah tahfiz kan mereka Pasti senantiasa. ada kiai. Pasti kiainya. ada. Pasti ada guru dan kiainya. Ya. Jadi kawan-kawan, saya berharap kepada anda-anda semua lebih jeli. Makanya edukasi kami ini untuk memintarkan kita semua, mencerdaskan anak bangsa. Tuh. Seperti itu. Siap. Oke Ustadz, terima kasih. Semua pertanyaan saya yang dari rumah terjawabkan ya. Masya Allah. Teredukasikan, tercerahkan ya. Teman-teman jika masih kurang puas, ada pertanyaan silakan berkomentar di bawah ya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang belum tahu ya. Oke Ustadz, ada tambahan apa cukup? Kalau saya yang jelas begini, dom bila tamsil lam yusdak, janganlah engkau percaya sebuah sangkaan tanpa kenyataan. Artinya kalau nggak dengan mata kepala kamu sendiri melihat dengan jelas, baru kamu boleh mempercayainya. Seperti itu Mas. Sepakat. Saya sih orangnya kayak itu Tat. Siap. Oke, terima kasih Ustadz. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya channel YouTube Ustadz Asgar Bil. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Bye bye.